Oke, kita akan bahas ya satu-satu tentang hukum dasar kimia tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Nah, hukum Lavoisier ini bunyinya adalah dalam reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, perhatikan contoh yang kita buat ini ya. Di sini ada reaksi kimia, yaitu reaksi antara hidrogen dengan oksigen menghasilkan hidrogen oksida. Nah, jadi tadi sesuai dengan hukum Lavoisier bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang dimaksud sebelum reaksi adalah yang sebelum tanda panah, yaitu hidrogen dan oksigen. Sedangkan yang sesudah reaksi berarti yang setelah tanda panah, yaitu hidrogen oksida. Nah, kita perhatikan masanya. Untuk hidrogen ada 4 gram, sedangkan oksigen ada 32 gram. Nah, jika dijumlahkan, maka massa zat sebelum reaksi yaitu antara hidrogen dan oksigen ada sebanyak 36 gram. Nah, sekarang kita lihat untuk massa sesudah reaksinya, yaitu ada hidrogen oksida juga sebanyak 36 gram. Nah, inilah penerapan dari hukum Lavoisier tersebut bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Seperti itu. Hukum yang kedua yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, yang bunyinya perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap. Ingat ya, jadi perbandingan massa unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa itu tetap. Contohnya Ibu buat di sini. Perbandingan massa oksigen dengan hidrogen yaitu 8:1. Jadi oksigennya 8 sedangkan hidrogennya 1. Tetap harus 8:1. Nah, kita lihat contoh di bawahnya. Lihat, kalau massa oksigennya 10 gram ya, massa hidrogennya 1 gram, berapakah massa hidrogen oksidanya yang terbentuk? Tapi ingat hukum Proust tadi, perbandingannya tetap, yaitu tetap 8:1. Jadi kalau oksigennya 10, hidrogennya 1, maka kan harus 8:1. Maka yang dipakai untuk oksigen harus 8. Kalau hidrogennya pas di sini sudah 1 ya. Jadi 8:1. Yang terbentuk kalau udah 8:1 berarti yang terbentuk adalah 9. Nah, berarti di sini kan ada sisa. Karena kalau dijumlahkan 10 dengan 1 hasilnya 11, tapi yang terbentuk hanya 9. Sisanya di mana? Di sini tadi massa oksigen kan yang dipakai cuma 8 agar 8:1. Berarti ada sisa 2 gram dari massa oksigen. Kita buat di sebelahnya di sini ya. Nah, sisa 2 gram massa oksigennya gitu. Ya, oksigen. Nah, oke, coba yang kedua. Yang kedua ini 8 gram sama 3 gram. Berapa kira-kira massa dari hidrogen oksida yang terbentuk? Ingat, 8 harus perbandingan tetap 8:1. Oke, di sini udah 8 nih, ya kan? Hidrogennya harus berapa? 1. Nah, di sini 3, ambil aja 1. Jadi 8 dan 1, maka yang terbentuk juga 9. Ya kan? 9 ya. Nah, cuman sama kayak tadi ada sisa. Sisanya di mana? Kalau di sini tadi kan udah dipakai semua nih, di oksigen 8. Di hidrogennya ada 3, tapi yang diambil cuma 1 supaya 8:1. Maka kalau contoh nomor 2 ini ada sisa 2 gram dari massa hidrogennya. Ya. Oke, karena dia di sini 3, yang diambil cuma 1 agar 8:1, maka yang tersisa 2 gram massa hidrogen, yang terbentuk juga 9. Oke, coba yang ketiga, antara 40 sama 7. Kan? Harus tetap 8:1. Oke, supaya 40 ini menghasilkan 8, pastikan 40 dibagi 5, ya kan? 40 bagi 5 sama dengan 8.
7-nya gimana? 7 kan nggak bisa dibagi 5, nggak menghasilkan bilangan yang dihasilkan kok 7 bagi 5 pasti koma-koma, ya kan? Maka kita ambil aja 5 dari sini supaya hasilnya 1. Kalau 7 diambil 5 kan 5 bagi 5 sama dengan 1. 40 dibagi 5 hasilnya 8. Jadi bisa menghasilkan 8 banding 1. Kalau 7 ini kita ambil cuman 5, maka sisanya ada berapa? Ada 2. Jadi di sini diambil 40, dari sini cuma 5, maka yang terbentuk adalah 45. Ya kan? Dengan sisa 2 gram. Nah, tadi di sini 7, karena diambil cuma 5, ada sisa 2 gram untuk massa hidrogennya. Itu ya. Udah bisa belum untuk hukum Proust ini? Ini sedikit kita pakai logika aja ya, supaya perbandingan massa dari unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa itu tetap, kalau di contoh Ibu ini tetap 8 banding 1 gitu. Oke, coba yang masih contoh hukum Proust antara 65 dengan 8 gram ini, coba kalian yang jawab ini berapa, apakah ada sisa. Nanti kalian komen di grup WhatsApp kita. Oke.